kabar semuanya? Hari ini kita akan bahas materi masih tentang trigonometri, yaitu tentang sudut ganda. Ini dia. Ganda di sini artinya adalah penjumlahan dua sudut yang sama besar. Kita punya sin, cos, dan tangen. Pertama, untuk sinus dulu ya. Ada sin 2A. Nah, ganda di sini adalah 2A. Jadi A-nya ada 2. Kalau kemarin, minggu-minggu lalu, kalian sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan dua sudut kan? Tapi dua sudutnya berbeda. Ada sin A plus B, cos A plus B, sin A min B gitu kan. Sudutnya A dan B. Kalau ini sudutnya sama-sama A, makanya kita sebut sudut ganda. Nah, rumus sin 2A atau rumus ganda dari trigonometri ini adalah turunan dari rumus jumlah dan selisih dua sudut yang sudah kita pelajari. Masih ingat rumusnya? Untuk rumus penjumlahan dan pengurangan dua sudut, sin, cos, dan tangen? Ya, ini kita gunakan rumus itu. Untuk sin 2A berarti ini artinya sin A plus A, ya kan? Sin A plus A, sin 2A. Masih ingat rumus sin dua sudut, penjumlahan dua sudut? Kalau sin itu sin cos kosin, ya kan? Sin cos sin. Tandanya gimana? Tandanya kalau sinus itu kalau ini plus berarti kita pakai plus, kalau di sini negatif berarti kita pakai negatif, ini plus berarti kita pakai plus. Sudutnya A dua-duanya, berarti sin A cos A plus cos A sin A, gitu kan? Nah, sin A cos A dan cos A sin A itu sama nggak? Sama. Sin A dikali cos A hasilnya sama dengan cos A dikali sin A. Berarti ini misal kita tulis dalam bentuk yang sama ya. Misal sin A cos A, yang ini kita tulis jadi sin A cos A supaya lebih jelas ya. Nah, ini udah jelas sama sin A cos A dan sin A cos A. Dijumlahkan berarti hasilnya ada 2 sin A cos A. Ini adalah rumus sudut ganda dari sinus 2A. Jelas? Lanjut untuk cos 2A. Ini mirip seperti tadi. Cos 2A artinya ini cos A ditambah A. Nah, masih ingat rumus penjumlahan kosinus? Rumusnya cos sin gitu kan? Cos sin. Tandanya gimana? Kalau cos tandanya itu kebalikannya. Kalau di sini plus berarti kita pakai negatif. Kalau di sini negatif kita pakai positif. Sudutnya A semua. A semua. Nah, sekarang cos A dikali cos A, maka hasilnya cos kuadrat A dikurangi sin A dikali sin A, hasilnya sin kuadrat A. Nah, ini hasil dari atau rumus dari kosinus 2A. Satu ya. Nah, untuk kosinus kita bisa turunkan lagi dari sini. Bisa kita turunkan lagi jadi rumus yang lain. Kita gunakan identitas trigonometri yang di awal. Terus ada cos kuadrat A plus sin kuadrat A sama dengan 1. Ini identitas ya. Identitas yang waktu pertama kita belajar trigonometri. Sekarang kita coba ubah kosinus kuadrat A dengan menggunakan identitas trigonometri yang ini. Berarti cos kuadrat A itu sama dengan 1 min sin kuadrat A ya. Ini misalnya kita ubah jadi 1 min sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Turun sin kuadrat A nya. Kita buka nih kurungnya. Ini 1 min sin kuadrat A
dikurangi sin kuadrat A, berarti ada 2 ya, berarti ini min 2 sin kuadrat A. Nah, didapatlah rumus yang kedua untuk nilai kosinus 2A. Nah, 1 min 2 sin kuadrat A. Bisa juga yang kita ubah nilai sin kuadrat A-nya. Kalau tadi kan kita cos kuadrat A-nya yang diubah ya. Nah, sekarang kita coba yang ini yang diubah. Jadi ini tetap cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A-nya kita ubah menggunakan identitas yang ini. Berarti jadinya 1 min cos kuadrat A. 1 min cos kuadrat A. Nah, ini tetap cos kuadrat A dikurangi, kurungnya kita buka, kurangi 1, ini juga berarti min, ketemu min ya, jadinya plus cos kuadrat A sama dengan cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A, berarti ada 2 cos kuadrat A dikurangi 1 min 1. Nah, ini dia rumus yang ketiga. Jadi untuk nilai kosinus kita punya 3 rumus ya. Ada ini 1, 2, dan 3. Kita gunakan sesuai kebutuhan ya. Jelas? Lanjut, yang ketiga ada tangen 2A. Tangen 2A berarti di sini tangen A plus A. Rumus tangen A plus A itu ada tangen A, kalau ingat plus berarti yang di atas plus, tangen A per 1 min tangen A dikali tangen A. Kalau ini plus, yang di atas plus di bawah min, kalau ini min di atas min di bawah plus gitu kan. Sekarang jumlah tangen A ditambah tangen A, ada 2 tangen A dibagi 1 tangen A dikali tangen A, min tangen kuadrat A. Ini dia rumusnya untuk tangen 2A. Jelas ya? Nah, sekarang untuk contoh soalnya, yang pertama ada, jika diketahui tangen theta sama dengan 8/15 pada kuadran 1, maka tentukan sin 2 theta dan cos 2 theta. Nah, ini kita sudah tahu nilai tangen theta. Ini kita gunakan segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Sini aja. Misalnya tetanya di sini. Kita tahu tangannya 8/15. Tangan itu adalah depan per samping. Berarti depannya 8, sampingnya 15. Maka sisi miring bisa kita cari berapa nilainya? Triple Pythagoras ya. Kalau yang sudah sering latihan pasti tahu. Kalau 8 dan 15 berarti di sini ada 17. Kalau enggak bisa dihitung lagi manual ya. Nah, sekarang kita hitung nilai sin 2 theta. Sin 2 theta rumusnya 2 sin theta cos theta gitu kan. Nah, 2 nilai sin theta. Sin itu apa? Sin depan miring, berarti depannya 8, miringnya 17. 8/17 dikali cos tetanya. Cos itu samping per miring, berarti sampingnya 15, miringnya 17. Ini langsung kita kalikan saja. Berapa nih? 2 dikali 8, 16. 16 dikali 15, 240 ya. 240 dibagi atau per 289, 17 kali 17. Selesai ini. Terus yang kedua, untuk mencari nilai cos 2 theta. Nilai cos 2 theta rumusnya bisa kita gunakan yang mana aja ya. Ketiganya boleh. Kalian mau pakai yang mana nih? Kita coba yang pertama aja ya. Cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Cos theta nilainya 15/17. Ini kita kuadratkan.
dikurangi sin theta kuadrat, sin kuadrat theta 8/17 dikuadratkan, berarti ini 225/289 dikurangi 64/289. Berapa hasilnya? 161/289. Lanjut soal yang kedua, ada jika sin A min cos A sama dengan P, tentukan sin 2A. Kira-kira gimana ya caranya supaya ketemu nilai sin 2A-nya? Sin 2A itu sendiri adalah rumusnya apa? 2 sin A cos A ya, perkalian kan? Sedangkan ini pengurangan. Kira-kira dari mana kita dapatkan nanti perkalian antara sin dan cos? Sekarang kita coba kuadratkan dulu nih ya. Kedua ruasnya kita kuadratkan dulu. Sin A min cos A sama dengan P, kita kuadratkan. Ini kuadrat sama dengan P kuadrat. Sin A kuadrat, sin kuadrat A min cos A kuadrat, cos kuadrat A, terus min 2 dikali sin A cos A, 2 sin A cos A sama dengan P kuadrat. Nah ini, ini plus ya, min cos A dikuadratkan berarti plus cos kuadrat A. Ini sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu nilai identitas kan, hasilnya berapa? 1. Ini tuh hasilnya 1, ini kita tulis ulang, min 2 sin A cos A sama dengan P kuadrat. Sekarang yang kita cari itu kan nilai sin 2A. Sin 2A itu adalah ini ya, min 2 sin A cos A sama dengan P kuadrat. 1 kita pindah ke sana jadi min 1. Ini masih negatif nih, berarti kita kalikan negatif 1, jadinya 2 sin A cos A sama dengan min P kuadrat plus 1, atau 2 sin A cos A sama dengan 1 min P kuadrat. Ini adalah sin 2A kan, berarti ini sin 2A sama dengan 1 min P kuadrat. Ini hasilnya. Jelas? Soal atau contoh soal nomor 3. Ini ada tentukan HP dari sin 2x plus sin x sama dengan 0 untuk x di antara 0 sampai 180 derajat. Ini materi persamaan trigonometri ya. Tapi unsur di dalamnya ada sudut ganda. Ini caranya sama untuk menentukan HP, tapi kita uraikan sudut gandanya dulu nih. Sin 2x itu artinya apa? 2 sin x cos x plus sin x sama dengan 0. Itu kan? Sekarang kita sederhanakan, di sini ada sin x, di sini ada sin x, berarti sin x-nya kita keluarkan. Sin x kita buat dalam kurung, sin x dikalikan apa yang hasilnya nanti 2 sin x cos x dikalikan 2 cos x, kemudian sin x dikalikan apa untuk menghasilkan sin x dikalikan plus 1 sama dengan 0. Nah sampai sini berarti nilai sin x sama dengan 0, dan ini 2 cos x, satunya langsung pindah ruas aja ya, sama dengan min 1, berarti cos x nya sama dengan min setengah gitu. Nah ini kita harus jadikan ruas kanan dalam bentuk sin juga ya, berarti ini sin x sama dengan sin berapa yang hasilnya 0, yaitu sin 0, berarti alfanya 0 nih ya. Nah untuk mencari x
Pertama untuk K sama dengan 0 dulu. Rumusnya alfanya 0 ya, ditambah K-nya 0 dikali 360 derajat, maka hasilnya 0 derajat. Sekarang kalau K-nya sama dengan 1, berarti alfanya 0 ditambah 1 kali 360 derajat, hasilnya 360 derajat. Ini sudah melebihi ya, karena batasnya 180, jadi ini kita nggak usah pakai. Dan seterusnya pun pasti akan melebihi 180 derajat, berarti kita stop sampai sini aja. Sekarang untuk rumus yang satunya ya, atau kita pakai K sama dengan 0 dulu. Rumusnya 180 min alfanya 0 ditambah K-nya 0 dikali 360 derajat, sama dengan ini 180 ditambah 0 ya, berarti 180 derajat. Sekarang kalau K-nya sama dengan 1, itu berarti 180 min 0 ditambah 1 plus 360, berarti 180 tambah 360, melebihi ya, berarti ini tidak memenuhi, ini hapus aja. Nah, sekarang kita lanjut mencari nilai X dari yang cosinus X sama dengan min setengah. Ini kita ubah jadi dua-duanya cos dulu. Berarti ini cos X sama dengan cos berapa yang hasilnya negatif setengah. Di kuadran 1 yang hasil cos dari setengah itu 60 ya. Kosinus negatif di kuadran 2, berarti 60 ditambah 180. 180 dikurangi 60 berarti 120. Cos 120 derajat. Rumusnya apa kalau kosinus? Rumusnya misalnya kita untuk K sama dengan 0 ya. K sama dengan 0, rumusnya alfanya 120 ditambah K-nya 0 kali 360 sama dengan 120 derajat. Kalau K-nya 1 otomatis melebihi 360 ya, berarti nggak usah dicari. Ini rumus yang keduanya, atau K sama dengan 0, rumusnya apa? Negatif ya, negatif 120 ditambah 0 dikali 360 sama dengan negatif 120. Ini juga tidak memenuhi ya, karena negatif. Coba sekarang kalau K-nya sama dengan 1, berarti negatif 120 ditambah 1 dikali 360 derajat. 360 derajat dikurangi 120 sama dengan berapa nih? 240 derajat. Oh, ini juga tidak memenuhi ya. Berarti sudah himpunan penyelesaiannya adalah sini aja ya, HP-nya ada 0 yang memenuhi 180 dan ini ya 120, berarti 0 derajat, 120 derajat dan 180 derajat. Sampai sini. Lanjut soal nomor 4. Tunjukkan bahwa cos X dalam kurung 1 min cos 2X sama dengan sin X sin 2X. Untuk membuktikan atau menunjukkan suatu pernyataan itu betul atau tidak, benar atau tidak, kita bisa gunakan ruas kiri kita uraikan, kemudian nanti kita akan ketemu ruas kanan. Bisa juga ruas kanan yang kita uraikan, nanti kita ketemu ruas kiri, atau kedua ruas kita uraikan, dua-duanya nanti ketemu pernyataan yang sama. Nah, sekarang saya akan uraikan ruas kiri, nanti kita ketemu ruas kanan. Ruas kiri di sini ada cos X dikali 1 min cos 2X. Kira-kira yang bisa diuraikan itu yang mana? Ini ya, cos 2X kita uraikan. Berarti ini kita tulis dulu. Cos X dalam kurung 1 min cos 2X itu rumusnya ada 3. Kira-kira pakai yang mana nih? Kita coba pakai rumus yang kedua ya, yang ada sinnya. Nah, kita gunakan 1 min 2 sin
kuadrat X. Nah, ini kita tulis ulang aja, sin X sin 2X. Nah sekarang ini tulis lagi, ini kurungnya kita buka ya, yang ini 1 min 1 berarti kan habis, ini habis. Terus negatif ketemu negatif, jadinya positif. 2 sin kuadrat X sama dengan sin X sin 2X. Nah, sekarang kita urai yang di dalam kurung. Ini duanya kita pindah ke depan aja ya, dia konstanta. Jadi 2 cos X dikali sin X dikali sin X sama dengan sin X sin 2X. Ini kenapa sih dipisah gini? Ini kan sama aja, sin X dikali sin X sama dengan sin kuadrat X ya. Kenapa sih dipisah? Supaya nanti ketemu ini. Nah sekarang kita perhatikan nih. Misal saya tulisnya kebalik ya, dibalik ini 2, sinnya kita pindah ke depan, sin X dikali cos X dikali sin X sama dengan sin X dikali sin 2X. Ini adalah rumus dari sin 2X. Yang ini sin X turun sama dengan sin X dikali sin 2X. Nah, sama ya, sudah, berarti tertunjuk. Nah itu tadi materi kita tentang sudut ganda. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.